Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusrani Seli Aristi Panjaitan dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 2402010107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas saya dari pengamatan tentang praktik manajemen bisnis di perusahaan Gojek. Seperti apakah perusahaan Gojek itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang company profil Gojek. Gojek didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim sebagai layanan ojek online untuk mempermudah transportasi. Seiring waktu, Gojek berkembang menjadi super app dengan berbagai layanan seperti GoFood, GoPay, dan GoSend. Pada tahun 2021, Gojek bergabung dengan Tokopedia dan membentuk perusahaan induk yang bernama Goto. Sekarang dan saat ini Gojek dipimpin oleh Catherine Indra Sujatyo sebagai CEO. Lalu bagaimana struktur organisasi perusahaan Gojek berperan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan organisasi? Gojek memakai struktur organisasi matriks dan fungsional, yaitu dengan cara yang pertama dengan divisi yang struktur seperti setiap tim teknologi, operasi, pemasaran yang memiliki peran yang jelas sehingga komunikasi lebih fokus. Yang kedua dengan steam, squad, dan agile. Ini sistem yang tim kecil lintas divisi bekerja dalam siklus pendek untuk mempercepat koordinasi dan inovasi. Lalu yang ketiga dengan teknologi digital, penggunaan Slack atau Zoom ataupun WordPress yang membantu komunikasi lebih cepat. Ini termasuk untuk tim yang bekerja secara remote. Lalu yang terakhir dengan kepemimpinan terbuka. Dengan transparansi dalam strategi dan tujuan perusahaan memastikan semua tim bekerja dengan selaras. Yang kedua, bagaimana kebijakan rekrutmen, program pelatihan, dan kebijakan lain yang terkait pengolahan sumber dayanya. Yaitu rekrutmen Gojek dengan seleksi yang pertama dengan seleksi berbasis kompetisi seperti tes coding ataupun studi kasus. Lalu yang kedua itu perekrutan global. Ini perekrutan secara talenta dari India, Singapura ataupun negara yang lain. Yang ketiga dengan fokus dan inovasi dan teknologi, yaitu ini memprioritaskan kandidat dengan keahlian, contohnya seperti di big data. Lalu yang keempat dengan proses digital. Proses digital ini seleksinya melalui online via LinkedIn, dari HackerRank ataupun wawancara Zoom. Yang kelima, diversity dan inclusion, yaitu ini program seperti program Women in Tech untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang teknologi. Lalu pelatihan di Gojek. Pelatihan di Gojek itu ada beberapa. Yang pertama, onboarding program, memberikan pemahaman budaya kerja, visi, dan sistem Gojek bagi karyawan baru. Lalu yang kedua, dengan leadership program, yaitu dengan pelatihan kepemimpinan untuk membentuk manajer dan pemimpin tim yang efektif. Yang ketiga dengan skill enhancement, yaitu dengan seperti workshop dan kursus tentang teknologi, analisis data, dan inovasi bisnis. Yang keempat, dengan mentorship program. Dengan program ini, karyawan junior bisa dibimbing oleh karyawan yang senior untuk mempercepat perkembangan karir. Lalu yang kelima, dengan continuous learning. Continuous learning ini seperti mengakses ke platform e-learning dan seminar untuk meningkatkan kompetensi kerja, sehingga karyawan bisa leluasa mengetahui ataupun belajar dari perusahaan Gojek ini.
Lalu kebijakan lainnya yang pertama itu dengan kebijakan pengolahan kinerja dengan menggunakan evaluasi dan feedback yang secara berkala serta memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Kebijakan lainnya yaitu dengan pengembangan karir dengan menyediakan peluang promosi internal dan program rotasi jabatan. Lalu yang terakhir dengan kesejahteraan karyawan dengan meningkatkan fasilitas seperti kesehatan, kesejahteraan dan lingkungan kerja yang fleksibel. Lalu yang ketiga, bagaimana tingkat keberagaman pada perusahaan Gojek dan bagaimana keberagaman tersebut dikelola. Gojek memiliki tingkat keberagaman yang tinggi yang mencakup berbagai dari latar belakang, agama, usia, suku, ras, gender, ataupun disabilitas. Dengan keragaman ini, Gojek mengelola dengan cara yang pertama, dengan kebijakan inklusif, yaitu Gojek punya kebijakan yang mendukung keberagaman dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Lalu dengan pelatihan dan dukungan, mereka memberikan pelatihan untuk mengurangi bias dan menciptakan lingkungan yang mendukung termasuk bagi komunitas LGBT dan penyandang disabilitas. Lalu yang ketiga, dengan kesempatan yang setara, Gojek memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang tanpa melihat latar belakang. Yang terakhir, dengan fasilitas dan ramah dengan orang disabilitas. Kantor dan fasilitas lainnya juga mendukung keberagaman dengan aksesibilitas yang baik. Dengan itu, keberagaman dapat dikelola dengan baik dengan secara teratur dan aman. Praktik kepemimpinan seperti apa yang diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas kerjasama dan tim, yaitu Gojek dengan cara ada beberapa cara seperti dengan pemimpin yang berdasarkan nilai. Di sini pemimpin di Gojek selalu mengutamakan nilai-nilai seperti kolaborasi dan inovasi. Mereka mendorong karyawan untuk berbagi ide dan tanpa rasa takut. Lalu ada juga kepemimpinan yang mendukung tim. Pemimpin di Gojek lebih fokus untuk membantu tim berkembang dan bukan hanya untuk memberi perintah. Lalu yang selanjutnya dengan kerjasama antar tim. Mereka sering mengadakan diskusi dan brainstorming antar tim supaya bisa saling bantu dan inovasi. Lalu dengan perhatian pada karyawan, di sini pemimpin memberi ruang bagi karyawan untuk bereksperimen dan belajar, plus ada mentoring buat pengembangan diri. Lalu yang terakhir dengan keputusan berdasarkan data. Pemimpin mengambil keputusan yang diambil berdasarkan data supaya lebih tepat dan efisien. Dengan cara-cara ini, perusahaan Gojek memastikan timnya bekerja sama dengan efektif dan produktivitas. Bagaimana perusahaan memastikan pencapaian target di perusahaan tersebut seperti Gojek? Gojek memastikan pencapaian target perusahaan yaitu dengan cara-cara seperti driven decision making, yaitu mereka memantau kinerja dengan data dan menganalisis hasil untuk memastikan targetnya tercapai. Dengan inovasi yang berkelanjutan, Gojek terus berinovasi untuk tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pasar. Lalu dengan tim terkoordinasi. Di sini setiap tim punya sasaran yang jelas dan bekerja sama untuk mencapainya. Lalu yang terakhir dengan evaluasi dan penyesuaian. Secara rutin, Gojek mengevaluasi hasil dan menyesuaikan strategi agar tetap on track. Di sini, mereka juga membandingkan pencapaian dengan tahun sebelumnya lewat laporan tahunan untuk lihat apakah ada perkembangan. Dengan cara-cara ini, Gojek bisa memastikan perusahaan mencapai targetnya sesuai
yang mereka inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.